Motif pembunuhan Juwita terungkap. Petani Sungai Rangas, Martapura gagal tanam. Korea Selatan U17 pesta gol 6-0. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 10 April 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara. Motif Jumran bunuh Juwita karena enggan nikahi korban. Dan Pom Lanal Banjarmasin mengungkap motif kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh tersangka Jumran, seorang anggota TNI Angkatan Laut. Enggan menikahi korban menjadi alasan Jumran habisi nyawa Juwita. Selasa siang, TNI Angkatan Laut akhirnya mengungkap motif kasus pembunuhan Juwita, jurnalis media online Banjarbaru oleh anggota TNI Angkatan Laut. Pada konferensi pers Selasa siang, tersangka Kelasi 1 Jumran disebut membunuh korban karena tidak mau bertanggung jawab menikahi korban. Dan Pomal Banjarmasin telah memeriksa 11 saksi dan mengumpulkan 46 barang bukti. Berdasarkan rekonstruksi dan bukti tersebut, juga terungkap pembunuhan ini dilakukan secara terencana. Sementara Juwita dibunuh dengan cara dipiting atau dicekik. Setelah penyidik melakukan seluruh rangkaian penyidikan berdasarkan dari hasil pemeriksaan para saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada, maka tersangka cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selesai. Terkait tudingan kekerasan seksual dan dugaan tersangka lebih dari 1, pihak TNI Angkatan Laut menyatakan saat ini masih fokus pada kejahatan utama, yaitu dugaan pembunuhan. Sementara hal lain akan terungkap di persidangan yang akan dilakukan terbuka. Kita melihatnya adalah delik yang besarnya dulu. Ya, apakah itu ada asumsi pemalsuan dan lain sebagainya, itu nanti di persidangan. Karena yang besarnya dulu yang kita cari, kasus pembunuhannya. Kalau kita turun lagi ke bawah mungkin tidak, tapi akan nanti muncul di persidangan. Silakan dikawal. Ya, saya tidak mengabaikan, tapi saya bilang sampaikan tadi, yang besarnya sudah kita dapat bahwa mereka oknum tersebut melakukan pembunuhan perencanaan. Kasus ini kemudian diserahkan ke auditor militer untuk dilengkapi syarat formil dan material. Jika lengkap, langsung diolah dan diajukan ke pengadilan militer. Jadi kami nanti mengolah berkas perkara ini, setelah dinyatakan lengkap, kami ajukan skepra, langsung kami limpahkan ke pengadilan militer. Pengadilan Militer 106 yang berada di Banjarbaru. Pengadilan rencananya dilakukan dengan sidang militer secara terbuka. Pihak TNI Angkatan Laut pun mengimbau jurnalis untuk turut mengawal kasus ini. Syamsul Alam, Dimas Pangestu, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tersangka pembunuhan Juwita dikenakan jeratan pasal 340 KUHP, Junto 338 KUHP.
Kuasa hukum keluarga korban menolak penambahan junto pasal 338 yang dinilai berpeluang mengurangi hukuman maksimal bagi tersangka. Denpomal Banjarmasin menetapkan seorang anggota TNI Angkatan Laut sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Juwita, jurnalis asal Banjarbaru. Setelah mengumpulkan keterangan dari 11 orang saksi dan 46 barang bukti, penyidik menyimpulkan kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan dijerat pasal 340 KUHP junto 338 KUHP. Diduga kuat pembunuhan terjadi karena tersangka enggan menikahi korban. Hal ini diungkapkan Denpomal dalam konferensi pers resmi di Banjarmasin. Setelah penyidik melakukan seluruh rangkaian penyidikan berdasarkan dari hasil pemeriksaan para saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada, maka tersangka cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selesai. Sementara kuasa hukum keluarga korban meminta tersangka dijerat dengan pasal 340 secara tunggal dan menolak penambahan junto pasal 338 yang dinilai berpeluang mengurangi hukuman maksimal bagi tersangka. Kuasa hukum keluarga Juwita menegaskan tidak ingin dakwaan terhadap tersangka diberi ruang kompromi dan meminta tersangka dapat dihukum mati. Tadi kan di press conference adalah ada jumtonya 338. Nah, harapan kami dioptimalkan 340 pembunuhan berencananya, lalu sampai dengan tuntutan juga 340 seperti. Jadi 340 seperti, sehingga sama-sama seirama. Harapan kami juga mendesak ke depan tuntutan itu tidak lagi memberikan satu opsi toleransi misalnya 20 tahun seumur hidup, langsung saja dituntut pidana mati. Harapan kami itu, karena ini berkeyakinan, jadi ini keyakinan, perencanaannya sudah matang dari awal, alat buktinya dalam hal itu. Jadi kami fokusnya ke depan dari keluarga dan kuasa hukum ingin optimal dalam hal putusan terhadap tersangka dan juga nanti terdakwa di persidangan seperti itu. Berkas perkara, barang bukti, dan tersangka saat ini telah diserahkan ke Auditorat Militer Banjarmasin. Setelah diteliti kelengkapan formil dan material, Auditorat akan menerbitkan surat keputusan perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer Banjarbaru. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang bocah laki-laki tewas tenggelam diduga terseret arus saat berwisata di pemandian air terjun Tambalang, Berau, Kalimantan Timur. Korban berhasil ditemukan usai warga menyelam ke dasar air. Seorang bocah laki-laki tewas saat berwisata di air terjun Tambalang di Desa Tepian Buah, Kecamatan Segah, Berau, Kalimantan Timur. Bocah yang bernama Lutfi, usia 12 tahun, saat itu sedang ke wisata air terjun bersama keluarga pada Senin kemarin. Korban diduga terseret arus deras dan tenggelam saat berenang di lokasi kejadian. Korban ditemukan usai warga menyelam ke dasar air. Korban ini bersama keluarga hari Senin sekitar pukul 12 tiba di Tambalang. Di situ keluarga ini istirahat sebentar, makan-makan di situ. Ini anaknya korban ini izin duluan untuk mandi. Jadi setelah mandi dan dia mau naik ke atas tebing itu, tapi ditegur sama ibunya, jangan naik ke atas, nak licin. Nah, dia balik lagi. Nah, setelah itu mamanya ini masih istirahat di situ, nggak berselang lama, nggak ketemu lagi anak-anak ini. Habis itu dicari semua, nggak ketemu. Nah, nggak ketemu baru lapor, kan penjaganya ada di sana. Jenazah korban lalu dibawa ke rumah duka di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Berau, dan langsung dimakamkan di pemakaman setempat. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Saudara, depo Pertamina di Samarinda, Kalimantan Timur didemo mahasiswa dan warga. Massa menduga Pertamina menjual BBM oplosan
yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang mogok usai mengisi BBM di SPBU. Aksi mendorong motor mewarnai aksi mahasiswa bersama warga di depan depo Pertamina di Jalan Cendana, Samarinda, Kalimantan Timur. Masa aksi ini mengeluhkan maraknya kendaraan di Samarinda mogok usai mengisi BBM di sejumlah SPBU. Masa menduga Pertamina menjual BBM oplosan jenis Pertalite dan Pertamax. Salah satu warga mengaku kendaraannya mogok usai mengisi BBM di salah satu SPBU kawasan Batu Penggal, Kecamatan Sungai Kunjang. Diduga kuat BBM yang diisi menjadi penyebab kendaraan mogok. Dulu kan Petramax, sekarang Petralite kan. Jadi kita isi pagi, dan sampai 1 jam Pak di Sempaja sudah mogok ya. Isinya di mana? Di Batu Penggal. Jadi kondisinya rusaknya Berebut Pak, berebut Pak. Berebut ya, kayak kuda itu Pak, naiknya kayak kuda. bisa dipegang seperti apa? Ya itu yang kena pilpamnya itu Pak, rata-rata itu semua. Pihak Pertamina yang menemui masa aksi bilang sudah menjadi kewajiban mengenai pengawasan di lapangan, baik ada masalah maupun tidak ada. Meski beberapa waktu lalu Pertamina tidak menemukan adanya indikasi BBM oplosan di SPBU yang dilaporkan warga. Bahwa kami tetap tegak pada aturan, ada aturan yang mengawasi kami, ada aturan yang harus kami lakukan. Terkait dengan quality control, itu menjadi kewajiban kami, bukan saja ketika ada masalah, tapi itu pekerjaan rutin yang dilakukan oleh teman-teman di depot dimanapun berada, bukan saja di Samarinda ini. Ya. Yang berikut dari Pertamina, kami juga meminta kepada bukan saja adik-adik mahasiswa, teman-teman media dan semua aparat penegak hukum, ya, dalam rangka penyaluran BBM yang lebih terkontrol, terpantau. Terutama saya tegaskan, dalam hal ini BBM subsidi dan LPG 3 kilo yang selalu menjadi pusat keresahan masyarakat. Mari kita semua awasi itu. Warga berharap Pertamina bisa memastikan keamanan bagi warga, mengingat banyaknya kasus kendaraan mogok usai mengisi BBM di SPBU. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya petani di Sungai Rangas, Martapura gagal tanam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Lahan pertanian di Desa Sungai Rangas, Martapura Barat, Kabupaten Banjar, sudah hampir 4 bulan terendam air. Akibatnya para petani tak bisa menanam padi, padahal bulan April seharusnya menjadi musim tanam. Sudah hampir 4 bulan lahan pertanian di Desa Sungai Rangas, Martapura Barat, Kabupaten Banjar terendam. Genangan yang tak kunjung surut ini membuat para petani tak bisa menanam padi. Padahal di bulan April ini seharusnya menjadi awal musim tanam padi. Tak semata karena cuaca, petani menilai ada kelengahan dalam pengelolaan sistem irigasi dan pemeliharaan infrastruktur. Ya, mudah aja Bang di bulan 5 berharap itu. Ya kalau surut berharap ini kalau pengumuman pulang. Nggak tahu semalam kayak gini lah. Ya gagal juga. Juga tahun ini pulang pindah ke ini. Tahun tadi sudah tuntung bertanaman dapat banyak datang. Harap lagi tuh. Kalau ke pemerintah apa tadi? Nah, ya minta bantuan untuk penanganan itu ya. Kawan ini bibit-bibitnya dulu. Bahkan rumah bani RR, mendingan. Menurut petani, sistem drainase yang lemah membuat air mudah terkurung dan sulit mengalir, membuat mereka merugi. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Pastikan pelayanan berjalan lancar pasca Lebaran Idul Fitri. Wali Kota Balikpapan laksanakan sidak di sejumlah kantor pelayanan di Kota Balikpapan. ASN yang tak hadir tanpa konfirmasi akan ditindak. Pastikan pelayanan berjalan lancar usai libur panjang Lebaran Idul Fitri. Wali Kota Balikpapan sidak kantor pelayanan di Kota Balikpapan. Mulai dari puskesmas, kantor kecamatan, dan kantor perizinan tak luput dari inspeksi mendadak. Secara umum pelayanan berjalan lancar, hanya terjadi antrean panjang dikarenakan hari pertama kerja. Kesimpulan yang kita dari kunjungan ada beberapa titik, semuanya di tempat pelayanan, dan kita juga menungguin masyarakat yang sedang mengurus baik KTP dari catatan sipil, termasuk satu pintu pelayanan publik kita yang ada di perizinan, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan inilah kita berharap bahwa di tengah selesainya kita Ramadan kemarin libur panjang, bahwa pelayanan kita terhadap masyarakat jangan sampai terhambat. Kepastian para ASN sudah masuk seluruhnya masih menunggu laporan dari masing-masing OPD. Dan jika ada ASN yang nakal, akan diberi teguran lisan dan tertulis. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Arus balik terlihat di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Ribuan penumpang kapal Pelni turun di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Ribuan penumpang arus balik padati terminal kedatangan Pelabuhan Semayang, Balikpapan pasca libur Lebaran. Ada 2 kapal Pelni yang sandar secara bersamaan, yakni KM Dorolonda dari Surabaya dan KM Lambelu dari Makassar. Kita kedatangan 2 kapal, yaitu KM Lambelu dari Parepare tujuan Tarakan Nunukan, dan satu lagi kita KM Dorolonda dari Surabaya tujuan ke Pantoluan dan sampai ke Jayapura. Sedangkan untuk penumpang yang turun pada hari ini, 2 kapal ini totalnya adalah 3.679 orang. Kedatangan penumpang ke Balikpapan untuk kembali bekerja usai mudik Lebaran. Dari Makassar. Ini dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar. Memang ke Balikpapan rumah di sini atau? Enggak, lagi kerja, urusan kerja juga. Oh, ini balik kerja? Iya. Kerja di mana kita? Samarinda. Oh, kerja Samarinda ya. Dari H+1 Lebaran sudah sekitar 10.000 penumpang turun di Pelabuhan Semayang. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Situasi Terminal Samarinda seberang di Kalimantan Timur, penumpang terus berdatangan. Petugas mencatat 18 bus datang dan 16 bus keberangkatan menuju Banjarmasin. Situasi arus balik di Terminal Samarinda seberang terjadi sejak Jumat lalu. Hingga kini penumpang terus berdatangan pasca libur Lebaran. Faidan, salah satu penumpang yang ingin balik ke Banjarbaru dari Samarinda, bilang memilih balik hari ini lantaran libur anak sekolah dan cuti kerja telah selesai. Bang, ini mau balik kemana nih, Bang? Rencananya mau balik ke Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Iya. Dari Samarinda. Iya. Balik berarti harus. Iya, harus balik. Berapa lama kemarin, Bang, di Samarinda? 1 minggu, 7 hari. 1 minggu. Ini bareng siapa? Sama Keluarga. Sama keluarga. Sementara itu, petugas terminal mencatat 18 bus yang datang ke Samarinda, serta berangkat 16 bus menuju Banjarmasin. Untuk situasi arus balik, sudah mulai ramai dari hari Jumat, sudah mulai melakukan arus balik dari terminal sini ke Banjarmasin. Dan terbanyak di hari Minggu, itu bisa sampai 300 lebih penumpang, hampir 400 penumpang. Hingga Senin sore, bus penumpang di terminal seberang secara bergantian diberangkatkan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, rangkaian informasi tadi mengakhiri Kompas Kalsel hari ini.
Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.